Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Dan kali ini saya berada di kampus Universitas Warmadewa. Khususnya saya berada di ruang dekan sekaligus kepala program studi hukum ya, program doktor S3 yang kemudian ini menjadi catatan sejarah penting juga perguruan tinggi satu lagi di wilayah LLD 8 ya, yang membuka program studi S3 untuk ilmu hukumnya dan spesifik tentang hukum bisnis pariwisata. Nah, ini yang menarik untuk kita kaji dan saya akan mewawancarai Bapak Profesor Nyoman Putu Budiharto selaku Kepala Program Studi dan juga Bapak Dr. Iwayan Riden, staf pengajar ya, sekretaris Prodi Pak Kaprodi ya, mendampingi Pak Kepala Pak Ketua Program Studi. Saya ke siapa dulu ya? Dua orang langsung Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Winata. Sehat ya Pak ya? Astungkare. Masa pandemi COVID ini sehat. Tetap semangat ya. Saya ke Prof. Prof ini kapan dibuka program studi S3 ini dan latar belakang ya mungkin ngapa ini lahir? Baik, terima kasih pemirsa Bali TV yang kami hormati dimanapun berada. Om Swastiastu. Pagi ini saya berkesempatan untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan program studi Doktor Hukum Warmadewa yang sudah kita buka mulai tahun 2020. Tepatnya kami Universitas Warmadewa telah diberikan izin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu tanggal 9 September 2020 dan tentu melalui usulan Silem-Kirma yang sudah kami lakukan dengan visitasi yang sudah dilakukan, akhirnya keluar SK 9 September 2020. Nah, 9 September 2020 menjadi tonggak awal bagi kami untuk selanjutnya bagaimana menyelenggarakan pendidikan Doktor Hukum di Universitas Warmadewa yang merupakan satu-satunya program studi S3 di swasta ya, di swasta. Ekonomi dan lain sebagainya belum ada sampai ke wilayah 8, seluruhnya di wilayah timur. Jadi hanya ada di Warmadewa yaitu program studi Doktor Hukum ya, yang mulai kita selenggarakan 9 September 2020 begitu. Nah, jadi catatan sejarah ya, ini memang merupakan satu program strategis bagi Rektor Warmadewa dalam rangka mengembangkan institusi swasta di bidang pendidikan tinggi sehingga mampu nanti diharapkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya kajian-kajian hukum dalam berbagai aspek, khususnya di Bali begitu. Nah, terkait dengan pembukaan program studi Doktor Hukum ini, kami memang mengambil sebuah konsentrasi yang memang berbeda dengan program Doktor Hukum lainnya. Katakanlah yang terdekat dengan Udayana, dengan UNRAM atau Universitas Mataram, dan juga dengan Hasanuddin. Ya. Kami menggunakan sebuah tolak ukur dari pertama visi misi universitas. Visi universitas kami itu adalah bermutu, jadi menjadi universitas yang bermutu, lalu berdaya saing, maksud saya bermutu, berwawasan ekowisata, berdaya saing global tahun 2034. Nah, berangkat dari situ nampaknya ini memang perlu diaplikasi, diimplementasikan ke dalam sebuah program studi, tentu diturunkan ke fakultas, ke program pasca, lalu kemudian di program studi. Nah, mengingat Bali memang merupakan dinasti pariwisata dunia, andalan dari Indonesia dalam kerangka untuk mendatangkan turis ya atau devisa, maka kami sangat tertarik dan kebetulan ini nyambung sekali dengan visi universitas yaitu ekowisata. Maka dari itu kami mendirikan program Doktor Hukum ini dengan konsentrasi hukum bisnis kepariwisataan. Jadi hukum bisnis kepariwisataan. Nah, apa yang ingin dikaji atau kontribusi kami dalam mencetak lulusan
Doktor Hukum Bisnis Pariwisata. Ini dilatar belakangi adalah bahwa implementasi visi Warmadewa ini dalam kerangka untuk berkontribusi di dalam membangun masyarakat bangsa dan negara ini tentunya tidak bisa kita lepaskan sebagai pendidikan tinggi yang tidak nanti disebut sebagai menara gading, tetapi bagaimana ini menjadi menara api ataupun menara air, memberi penerangan, memberi kesejukan, kesejahteraan bagi umat manusia. Oleh karena itu yang terdekat itu adalah persoalan bisnis. Kebetulan ini masa pandemi kami mendapatkan SK dan nyambung bahwa bagaimana bisnis itu bisa ditingkatkan, ya, berbagai kegiatan bisnis itu bisa tumbuh berkembang. Lalu tentunya ini dikaitkan dengan adanya turis atau pariwisata di Bali. Nah, bagaimana pariwisata ini dengan bisnisnya sedemikian rupa dilakukan sehingga di satu sisi akan memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat Bali khususnya dan Indonesia umumnya, tentu dunia, bagi manusia dunia, dan sekaligus juga akan meningkatkan performa atau kualitas pendidikan tinggi kami, yaitu Warmadewa. Nah, hukum bisnis, saya jelaskan lagi sedikit. Hukum bisnis pariwisata ini beranjak dari ekowisata. Ekowisata itu ada dua aspek, yaitu pariwisata berkaitan dengan konservasi sumber daya alam dan lingkungan, yaitu secara fisik, dan yang kedua bagaimana bisnis pariwisata ini berkaitan dengan lingkungan non fisik atau ekowisata non fisik, yaitu berupa adat istiadat, kearifan lokal yang memang ini perlu dilestarikan dalam kerangka untuk memajukan pariwisata di Bali dan di Indonesia, di dunia lah. Nah, sehingga kajian-kajian hukum atau permasalahan-permasalahan hukum di bidang bisnis pariwisata, ya, baik dalam aspek fisiknya tadi, ya, pemanfaatan sumber daya alam maupun lingkungannya supaya lestari, ya, dalam kerangka untuk bukan untuk generasi sekarang tetapi generasi yang akan datang itu juga bisa bermanfaat untuk seterusnya kelestarian pariwisata, dan di sisi lain kearifan lokal dan adat istiadat budaya kita juga supaya mendukung kemajuan pariwisata itu dan bisnis itu juga mengarah ke sana. Itu yang melatar belakangi mengapa. Luar biasa ya, jadi memang ada terkaitan dengan visi misi dari Universitas Warmadewa dan juga dengan kondisi bagaimana Bali ini hidup dengan wisata. Saya ke Pak Sekretaris. Ini sudah mulai ada mahasiswa dan sudah mulai belajarnya sudah mulai kayaknya. Nah, mungkin apakah ini bagaimana ke depannya nanti kira-kira apa yang menjadi catatan penting bagi mereka mungkin yang berminat atau yang sudah berkuliah di S3 ini, keunggulan-keunggulannya mungkin nanti istilahnya kan ini bagian dari mutunya juga, jaga mutunya gimana caranya Pak? Baik, terima kasih. Tentu tadi Pak Kaprodi sudah menguraikan panjang lebar berkaitan dengan histori, ya, dan target-target dan juga bagian daripada keberadaan pengelolaan pendidikan tinggi, ya, apa tujuannya yang berkorelasi terhadap pengabdian kepada bangsa, negara, dan daerah itu. Tentu dalam konteks ini saya dalam rangka membantu Bapak Kaprodi Astungkare gitu, mungkin menjadi catatan sejarah juga Pak Wita tadi nyampaikan. Begitu kita buka Astungkare, animo peserta ini ya barangkali sesuai dengan harapan kita. Jadi sampai dengan sekarang 23 peserta mahasiswa baru berdiri. Nah, sesuatu yang barangkali membanggakan, itu merupakan sebuah penilaian publik, ya. Begitu kami hadir dengan nama Warmadewa yang sudah diterima oleh hati masyarakat di Bali dan di Indonesia, barangkali ada pengaruhnya bahwasanya Warmadewa dengan sekarang prodi doktor ini betul-betul memiliki komitmen dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembidangan yang tadi. Nah, tentu yang ke depan Pak Kaprodi dengan akses yang ada, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada keunggulan tadi. Mutu itu jangan khawatir, kami bahasa kalau sederhana tidak ecek-ecek.
sehingga proses perkuliahan yang dipertanggungjawabkan oleh guru besar yang mumpuni, kemudian proses perkuliahan umum, proses-proses berikutnya. Nah, ini betul-betul dijaga dan arahan dari Bapak Ketua Yayasan, Bapak Rektor, Pak Ketua Prodi, saya membantu di sana. Betul-betul apa yang diucapkan kepada publik betul-betul dijaga secara konsisten dan berkomitmen. Sehingga tidak lagi ada sebuah kondisi sama saja gitu misalnya. Ini peluang yang kita ingin raih dan harapan kita karena satu-satunya di Bali, mudah-mudahan orang datang dari seluruh Indonesia yang ingin menekuni terhadap pemahaman hukum di bidang bisnis pariwisata betul-betul mau kuliah di kita gitu Pak. Mungkin pertanyaan saya penting juga untuk mendapatkan tanggapan dalam konteks ini kan hukum bisnis pariwisata. Ya. Kira-kira ini mencetak sumber daya manusia yang paham tentang bisnis pariwisata. Ya, berhubungan itu ya. Tapi bagi Bali mungkin dalam konteks Bali entah kemajuan pariwisatanya apa yang mungkin menjadi target dari institusi? Ya, tentu ya. Bisa menjadi solusinya. Tentu tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Ketua Prodi dalam hubungan dengan pariwisata itu kan di dalamnya ada berbagai dimensi. Tidak saja hanya holiday, berorang datang melihat pemandangan, tetapi di dalamnya juga akan ada transaksi dan interaksi yang berhubungan dengan bisnis kepariwisataan. Nah, di dalamnya juga mohon maaf karena ada interaksi barangkali ada persoalan-persoalan, ada sengketa-sengketa yang muncul dari akibat adanya interaksi dan kegiatan-kegiatan dimaksud. Itu yang barangkali nanti kita antisipasi sehingga kita mencoba memapping nanti dari awal apa sih persoalannya, sehingga Lokakarya kemarin kita melibatkan dari stakeholder di bidang pariwisata, dari Dinas Pariwisata, dari PHRI, karena kita ingin mencoba menu apa sih yang tepat dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan tentang kepariwisataan secara umum gitu. Jadi sebenarnya ada persoalan ya di kepariwisataan khususnya di bidang hukum bisnisnya yang menjadi konsen untuk penelitiannya, kajiannya gitu ya. Tentu itu ya mungkin Pak kita sudah menyampaikan dalam konteks kita yang damai-damai saja mungkin tidak perlu ada hukum kan gitu ya. Nah di Indonesia kan kondisi seperti itu. Saya pikir berbicara masalah uang suatu saat, pun dari awal ada komitmen yang bagus, tetapi suatu saat tentu akan ada masalah. Ini yang sedang kita antisipasi dari penguraian proses perkuliahan. Saya ke Prof. Kalau Prof sebagai Kaprodi mungkin tadi tentang bagaimana Prof juga melihat secara global ini ya persoalan kepariwisataannya kan di Bali agak selama ini kan hanya isu lingkungan hidupnya saja yang merusak budaya, merusak lingkungan, tapi hukum itu agak kurang gitu yang menjadi kurang. Apakah ini akan menjadi konsen ke depan di Prodi S3? Ya betul bahwa konsentrasi kami di Doktor Hukum ini adalah hukum bisnis kepariwisataan. Tentu pariwisata kita lihat dalam berbagai dimensi. Tadi sudah dikatakan satu rekreasi, kemudian yang kedua bisa saja orang berwisata itu bukan hanya rekreasi melihat tapi dia juga berbisnis atau berinvestasi, kan begitu berinvestasi. Nah dalam rangka investasi bisnis pariwisata inilah berbagai kendala bisa dihadapi baik oleh investor itu sendiri atau masyarakat atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat begitu. Jadi hubungan antara pelaku bisnis pariwisata dalam rangka menanam modalnya di Bali untuk memajukan pariwisata, apakah itu bidang infrastruktur, apakah itu bidang terhadap substansi mengenai pariwisata yang lainnya, termasuk penyediaan akomodasi ya, kemudian sarana prasarana dan lain sebagainya. Ini memang membutuhkan kajian-kajian daripada hukum itu sendiri. Sebab tidak jarang orang mencari untung berbisnis pariwisata itu kan bukan hanya keuntungan saja yang muncul ya, tapi seringkali juga terjadi perselisihan pandangan dengan pemerintah, dengan masyarakat. Begitu investasi dikatakan diizinkan, lalu ternyata dengan masyarakat ada persoalan. Lalu bagaimana kajian hukumnya dari segi aspek adat istiadatnya, dari penerimaan masyarakat, misalkan begitu. Belum lagi dengan konteks internasional, bahwa kepariwisataan ini kan kaitannya lebih banyak kepada internasional, mendatangkan orang asing, bagaimana mereka itu ke Indonesia membawa modal ataupun berwisata tapi dengan tidak menimbulkan permasalahan hukum begitu. Nah ini seringkali juga
perlu dimediasi atau diselesaikan secara hukum. Nah, disinilah nanti dokter hukum kami harapkan memberikan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat atau kepada pelaku usaha bisnis pariwisata untuk menjadi apa namanya agen-agen perubahan dalam rangka untuk bagaimana pariwisata Bali ini mulai lagi bangkit setelah pandemi ini dengan berbagai kajian-kajian hukum sehingga nyambung antara keinginan pemerintah daerah dan pemerintah Indonesia dengan kemajuan pariwisata itu sendiri begitu. Baik, karena waktu Pak Kak Prodi, Pak Prof, Pak Sekretaris, Pak Ridwan luar biasa memberikan informasi. Mungkin kalau ada waktu lagi sedikit. Ya, silakan Pak, mungkin singkat saja. Begini, prodi kami ini memang didukung oleh 33 dokter sebetulnya, tetapi kami melibatkan hanya 10 tenaga dokter dan 4 guru besar ya. Ini ya tentu ini adalah kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang mandiri. Dengan kondisi seperti itu makanya izin untuk pendirian prodi S3 kami mungkin dilancarkan oleh pemerintah termasuk atas Kasum Kertowarnograha sehingga prodi S3 ini bisa berdiri. Nah, tentu dalam tata kelola ini kami tetap akan memperhatikan mutu adalah garda terdepan bagi Warma Dewa sehingga bagaimanapun penyelenggaraan S3 ini barangkali kita akan berupaya memaksimalkan penjaminan mutu di atas SNDT, jadi Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang S3 kita akan lampaui itu misalnya dengan salah satu penerimaan mahasiswa itu misalnya dengan TOEFL 550 katakanlah begitu, lalu tesnya dengan tes CBT ya, tidak tes tulis manual. Biasa gitu, tidak manual ya begitu ya. Lalu kemudian yang mengajar juga harus punya Scopus. Jadi kalau tidak punya Scopus dan tidak guru besar ya kita tidak akan kasih mengajar gitu. Itu misalnya. Nah, itu bagian dari menjaga mutu. Belum lagi pertemuannya ini 17 kali bukan 16 kali. Ya, 17 kali dan kami perkuliahan itu dengan tatap muka dengan kesempatan mahasiswa. Jadi dengan jumlah mahasiswa 23 pertama, padahal kami targetkan di 20 orang. Ini melampaui 3 orang dan tahun depan tentu mudah-mudahan banyak masyarakat yang berminat, kita akan coba menambahkan menjadi 24 gitu ya. Menjadi 24 untuk tahun depan atau tahun sekarang 2021 itu 2021 yang sebelumnya itu. Terima kasih Pak Hendriteng ya. Sama-sama ya. Mudah-mudahan ini menjadi tidak hanya bagi Warma Dewa ya kontribusi, tapi juga bagi pariwisata Bali yang mungkin selama ini mendapatkan keluar, tapi dari hukum bisnisnya mungkin akan melahirkan tenaga-tenaga yang memahami itu menjadi solusi bagi pariwisata Bali yang berkualitas ke depannya. Ya demikian wawancara saya di Bali Post kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramas Santi. Om Santi. Terima kasih. Ya.